Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Alkumairo dari PDPS 2022 Angkatan 8. Di sini, saya akan memaparkan tentang UPTPR SMP Surabaya. Materi yang akan saya paparkan adalah apa sih UPTPR SMP Surabaya ini? Visi misi UPT, tujuan UPT, pengertian ABH, program PR SMP Surabaya, persyaratan masuk UPT, proses pelayanan, dan hambatan faktor pendukung. Apa sih UPT PR SMP Surabaya ini? UPT PR SMP Surabaya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, Surabaya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, atau yang disingkat UPT PR SMP Surabaya, merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak yang bermasalah sosial, yaitu penerima manfaat dan anak berhadapan dengan hukum. Visi dan misi UPT PR SMP Surabaya. Visi, anak semakin sejahtera bersama UPT PR SMP Surabaya. Misi, 1. Perlindungan sosial anak. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar anak. 3. Pemulihan fungsi sosial anak. 4. Pengembangan potensi anak. Dan kelima, membangun jejaring kerja. Tujuan dari UPTPR SMP Surabaya, tujuannya adalah yang pertama, memberikan tempat yang aman bagi penerima manfaat dan anak berhadapan dengan hukum. Kedua, memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yang memiliki kecenderungan berperilaku melanggar hukum. Ketiga, memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak berhadapan dengan hukum agar tetap mendapatkan pelakuan yang manusiawi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan keempat, menggali pengembangan potensi yang dimiliki anak untuk dapat hidup mandiri secara normatif. Anak ABH, anak berhadapan dengan hukum. Apa sih ABH itu? Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikan melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, sehingga berhadapan dengan proses hukum. Atau anak yang menjadi korban tindak pidana sehingga berhadapan dengan hukum, atau anak yang menjadi saksi tindak pidana sehingga berhadapan dengan hukum. PM, penerima manfaat. Apa sih PM itu? Klien atau PM adalah penerima manfaat, pelayanan, dan perlindungan dalam praktek pekerjaan sosial dengan meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Program SMP Surabaya. Salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar klien. Menyediakan tempat tinggal, klien akan ditempatkan dalam asrama yang dilengkapi dengan kasur dan lemari, satu orang satu buah. Menyediakan permakanan, yaitu klien diberi makan yang memenuhi standar gizi untuk anak sebanyak 3 kali sehari. Mendapatkan tambahan snack dan susu 1 kali sehari. Menyediakan sandang berupa pakaian, seragam kegiatan, seragam olahraga, dan sepatu. Selain itu, menyediakan kesehatan bagi klien bertempat di ruang perawatan dan tenaga perawat profesional yang siap melayani masalah kesehatan sehari-harinya. Sedangkan layanan kesehatan dari dokter diadakan berkala, 1 bulan 2 kali, dan rujukan ke puskesmas dan rumah sakit secara cuma-cuma, dan klien diberi alat dan bahan kebersihan diri. Selain itu, program UPT PR SMP Surabaya, pemenuhan kebutuhan dasar klien, kerohanian. Klien diberi kebebasan untuk menjalankan agama yang dianutnya dan didampingi oleh guru agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh penerima manfaat atau klien.
Selain itu, program UPT PRSMP Surabaya ada perlindungan sosial, yaitu memberikan rasa aman dari ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, ada rehabilitasi sosial, memberikan pemulihan fungsi sosial sehingga anak mampu bertindak normatif, bagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampu menghindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan istiadat. Pengembangan potensi, yaitu memberikan bekal keterampilan hidup dan usaha untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Selain program-program yang saya sebutkan tadi, ada program pengasuhan, konseling individu, anak dan keluarga, invokasi sosial, praktek pekerjaan sosial lainnya. Penjelasannya ada di layar. Selain itu, persyaratan calon klien penerima manfaat dan ABH. Syarat-syarat apa yang ditentukan oleh UPT untuk calon klien penerima manfaat dan ABH? 1. Laki-laki berusia 12 tahun sampai 18 tahun. 2. Sehat rohani. 3. Memiliki pengampu, orang tua atau wali. Yang paling penting ada rujukan dari instansi yang berwenang. Setelah itu, saya akan memaparkan soal proses pelayanan klien atau penerima manfaat. 1. Praseleksi dan seleksi. Di praseleksi dan seleksi ini, kita melakukan orientasi, konsultasi koordinasi, lalu kita melakukan sosialisasi program identifikasi, lalu kita melakukan motivasi kepada penerima manfaat atau klien, lalu kita melakukan seleksi. Setelah kita melakukan praseleksi dan seleksi, kita melakukan penerimaan. Di penerimaan ini, kita memanggil dan menerima calon klien. Kita registrasi, kita mengasesmen awal, pemeriksaan kesehatan, detoksifikasi, dan pengasramaan. Setelah kita penerimaan, kita melakukan prarehabilitasi. Di prarehabilitasi ini, kita mengorientasi program, kita registrasi, kita perbaikan kondisi fisik klien, mengenalkan lingkungan bakti UPT, membangkitkan motivasi kepada penerima manfaat atau klien. Tahapan-tahapan apa yang kita lakukan sebagai pekerjaan sosial? Kita melakukan tahapan-tahapan pelayanan pekerjaan sosial. Awal, kita pendekatan awal, lalu kita melakukan asesmen, kita melakukan planning, kita melakukan intervensi, dan terakhir kita melakukan terminasi. Asesmen, apa yang kita lakukan saat asesmen? Saat kita asesmen, kita melakukan wawancara kepada penerima manfaat, kita melakukan observasi, kita menggali minat dan bakat, kita melakukan case conference, kita menetapkan sesuai program. Kita menetapkan nih program apa yang cocok untuk penerima manfaat tersebut. Setelah kita melakukan wawancara, observasi, penggalian bakat dan minat, conference, lalu kita putuskan sesuai program tersebut. Setelah assessment, kita melakukan planning intervensi. Di planning intervensi ini, kita melakukan bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial keterampilan, perbaikan kondisi fisik klien atau penerima manfaat. Setelah itu, kita juga memiliki program home visit dan resosialisasi PBK, pendekatan pada
keluarga klien atau penerima manfaat dan memberikan bantuan stimulan pada keluarga penerima manfaat. Jadi dari kita pengasesmenan, kita melakukan planning intervensi, lalu kita melakukan evaluasi rujukan terminasi. Di evaluasi ini, rujukan dan terminasi, kita melakukan evaluasi. Kita evaluasi dari tahap awal tadi, kita mengevaluasi. Setelah kita mengevaluasi, kita mengembalikan kepada orang tua dan mengembalikan ke sekolah kerja kursus dan swasta atau swasta. Dari evaluasi ini kita pada pembinaan lanjut. Di pembinaan lanjut ini kita ada kegiatan home visit, program home visit. Kita home visit ke rumah penerima manfaat. Setelah itu kita koordinasi dengan pihak terkait tentang perkembangan penerima manfaat ini. Setelah itu kita ada bantuan pengembangan usaha untuk penerima manfaat ke depannya. Kendala apa yang kita rasakan saat memberi pelayanan pada penerima manfaat ini? Salah satunya SDM dari segi kualitas dan kuantitas cenderung menurun. Mayoritas usia klien anak nakal yang berhadapan dengan hukum adalah remaja atau pemuda yang memerlukan asupan energi yang lebih banyak dari klien UPT lainnya. Selain itu, lokasi UPT PRSMP Surabaya berada di kota Surabaya dengan tingkat UMR yang inflasi yang lebih tinggi dari kota-kota lainnya di Jawa Timur, sehingga barang-barang kebutuhan pokok relatif lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat difungsikan. Sarana untuk melakukan rehabilitasi baik fisik, mental, sosial maupun keterampilan. Contohnya banyak yang mengalami kerusakan, jumlah tidak sebanding dengan banyaknya klien. Demikian juga dengan kuantitas dan kualitasnya tidak dapat ditingkatkan. Sudah tidak sesuai dengan standar UPT yang menangani anak nakal dan anak berhadapan dengan hukum. Itu kendala kita. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan apa yang kita rasakan saat proses pelayanan ini kita lakukan? Ada 3, mental, sikap, perilaku. Dari mental, anak memiliki kondisi mental stabil dibandingkan dari awal masuk hingga akhir masa pelayanan. Sikap, anak sudah mudah membedakan perbuatan yang baik atau buruk jika ia melakukan kesalahan. Perilaku, menunjukkan perbuatan yang sangat mengikuti aturan, disiplin sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sekian pemaparan saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.